Warga Amerika berduyun-duyun datang ke berbagai TPS sejak pagi untuk memberikan suara mereka guna memilih anggota DPR dan Senat, serta beberapa isu strategis yang menjadi keprihatinan bersama. Hasil pemungutan suara dalam pemilu paruh waktu di Amerika mulai masuk Selasa malam, hanya berselang 1 jam dari ditutupnya TPS-TPS. Kita akan langsung bergabung dengan jurnalis VOA Indonesia Eva Mazrieva, melaporkan langsung dari Washington DC. Selamat pagi waktu Jakarta dan selamat malam waktu Washington DC, Eva. Ya, selamat pagi Reza dan para pendengar di MG Radio. Sehat ya Reza? Sehat Eva, salam sehat juga untuk kita semua. Baik ya. Eva, bagaimana situasi dan kondisi pemungutan suara di pemilu paruh waktu hari ini? Adakah laporan gangguan keamanan atau kecurangan seperti itu, Eva? Ya, sejauh ini di luar perkiraan banyak orang, jadi semua berlangsung mulus. Memang ada gesekan di sana sini ya, tapi tidak sampai menimbulkan adu fisik misalnya atau kekerasan politik lainnya. Ada laporan tentang bukan kecurangan tapi glitch ya. Ada seribuan misalnya orang di kota Atlanta, warga lansia, difabel yang selama ini sudah minta agar dikirimi surat suara lewat pos, lewat surat begitu. Tapi sampai hari ini mereka belum terima, sehingga akhirnya masa mereka untuk memberikan suara di Atlanta diperpanjang hingga beberapa hari sampai mereka bisa memberikan suara lewat surat ya, lewat pos begitu. Tapi yang lain semuanya berlangsung aman. Saya sendiri baru saja kembali dari sebuah TPS di negara bagian Maryland, di mana di sana sebuah masjid dan pusat kebudayaan Islam punyanya. Salah satunya adalah dikelola oleh kita ya, oleh komunitas Indonesia begitu, Imam Center, itu dijadikan tempat pemungutan suara dan ramai sekali orang datang ke sana selain di Virginia dan Maryland, Washington DC yang saya datangin tadi, Reza. Oke. Tapi kalau dari segi keamanan sendiri seperti apa pengerahan pasukan keamanan di sana dalam mengamankan pemungutan suara ini? Tidak terlihat pengerahan pasukan apa keamanan gitu dalam skala besar. Tapi kita bisa lihat polisi memang ada di berbagai sudut kota gitu, berjaga baik di dekat-dekat TPS maupun di tempat-tempat perempatan di mana diperkirakan orang akan datang ya berduyun-duyun. Ini menarik karena biasanya pemilu paruh waktu itu tidak terlalu mendapat perhatian atau mendorong orang untuk mau datang ke TPS berduyun-duyun karena biasanya nih pemilu untuk memilih anggota Kongres, DPR dan Senat itu dianggap ya udahlah dia lagi yang terpilih terserah gitu ya. Berbeda dengan pemilihan presiden. Kalau pemilihan presiden memang orang akan semangat sekali dan hiruk-pikuknya terasa bahkan setahun sebelumnya begitu. Tapi kali ini orang datang secara khusus meskipun dingin nih, orang datang karena mereka tahu selain untuk pilih anggota DPR dan Senat, mereka juga harus pilih beberapa isu genting nih, Reza. Misalnya saja kalau di Maryland tadi ya, soal apakah orang boleh membeli atau menggunakan marijuana untuk mengatasi penyakit stres misalnya pasca trauma atau ADHD gitu-gitu. Atau juga soal boleh tidaknya orang membawa senjata api secara terbuka di tempat umum, memperlihatkan ya, atau open field gitu. Atau juga isu-isu yang lebih strategis kayak misalnya apakah kita terlalu banyak nih memberi anggaran buat Ukraina kayak gitu-gitu. Jadi banyak isu yang ditanya tadi. Iya, jadi banyak isu strategis, itulah yang menarik orang-orang sekarang berduyun-duyun ya untuk bisa memilih, untuk bisa melakukan pemungutan suara begitu di pemilu paruh waktu hari ini ya, Eva ya. Iya. Oke, nah tadi Anda juga sempat menyinggung bahwa ada TPS yang dibangun di masjid. Apakah memang ini hal yang umum terjadi, ada TPS di masjid? Tapi jangan dijawab dulu Eva, kita dengarkan dulu suara para pemilih berikut ini. Hi, this is Patricia. I am so excited today, November 8th, the opportunity to vote for the midterms. Excited. It was such an easy process, and more people should go out and vote. Yes. How important it is for people to Sure. I think it's important that people vote. If you don't, you're giving up the right to have a say in anything. And elections determine your freedom and where your money goes and how it's used and what sort of policies and programs are going to be implemented. And if you don't agree with them and you don't vote, then you don't have the right to complain, really, I don't think. And as you know, I have a young boy and just want to vote and make a better world for him. So, I think it's very important to do the civic duty that we have. Why important? Why is it important? Yes.
Because voting is the most powerful tool that the individual has in the world. There's not that much else we can do, and we have the power to be able to vote people into power, vote people out of power, and vote for special initiatives and legislation that impacts society. So. Iya, vote, and vote. Kita masih bersama dengan Betul. Eva. Itu bagaimana kita bisa lihat antusiasme dari masyarakat di sana ya untuk melakukan Betul. atau terlibat dalam pemungutan suara ini ya Eva ya. Iya. Jadi yang pertama tadi Anda dengar itu Patricia, warga kulit putih, udah agak lumayan berumur juga, udah lumayan sepuh begitu, dan dia datang jam 6.30 pagi ke TPS. Wow. Yang kedua adalah Thomas, itu juga bekas tentara ya, bekas militer begitu, veteran, yang juga datang ke TPS pagi, dan dia yang lebih kukuh tegas, dia bilang bahwa kalau Anda nggak milih, Anda nggak usah sok protes besok-besok nggak suka dengan kebijakan keuangan atau pengen tahu uang pajak kita tuh dipakai buat bangun jalan atau buat korup atau buat apa, udah nggak usah pakai protes kalau kamu nggak milih gitu. Iya. Dan yang terakhir ini Peter, anak muda, baru punya 1 anak, dia senang sekali karena bisa memilih di Maryland, karena sebelumnya dia tinggal di Washington DC, dan di DC itu nggak ada representatif ya, karena bukan negara bagian. Jadi dia senang tuh ketika pindah ke Maryland dan akhirnya bisa ikut voting meskipun dia orang Amerika katanya gitu. Iya, Jadi iya. menarik melihat mereka punya alasan berbeda untuk datang ke TPS tadi. Iya, nah kita bicara soal TPS tadi Anda juga sempat menyinggung bahwa ada TPS yang dibangun di masjid. Nah ini sebenarnya TPS yang dibangun di masjid ini apakah memang sebuah hal yang biasa terjadi di sana, di Amerika, atau seperti apa nih Eva? Iya, jadi saya tanyakan juga tadi pada Chief Judge yang ada di TPS di Masjid Maryland ini ya. Menurut dia, untuk negara bagian Maryland ini baru pertama kali ada sebuah masjid dilibatkan untuk menjadi TPS. Oke. Biasanya adalah sinagog dan gereja katanya. Belum pernah ada TPS yang bertempat di masjid. Lalu saya tanya kenapa alasannya. Dia bilang memang biasanya dibuat di salah satu sekolah dasar di dekat situ, SD ya. Tapi ini SD-nya lagi direnovasi, lalu pengurus masjid dari imam nih step up ya, menawarkan diri, kenapa nggak kalau gitu nyoblosnya di masjid kami saja gitu. Dan memang masjid di sini kan bukan cuma tempat ibadah, tapi ada ruangan di mana kita bisa melakukan aktivitas lain ya, mau kumpul-kumpul, mau ada pesta kawinan, mau misalnya sunatan gitu-gitu. Jadi ruangan itu yang dipakai untuk menjadi TPS tadi. Oke, jadi memang kebersamaannya juga bisa kita contoh ini, luar biasa toleransi di sana ya. Ya, dan yang menarik Reza ya, berbeda dengan TPS lain yang orang cuma disediain kopi atau bahkan air putih aja, atau bahkan nggak ada apa-apa. Di TPS yang di Imam Center ini malah orang bisa nikmat betul karena mereka setelah milih itu dikasih sate, dikasih mendut, dikasih bakwan goreng gitu sama sukarelawan Indonesia yang tugas di situ. Jadi berbagi kultur juga, mereka jadi ini apa mereka heboh juga lihat kita punya makanan ya. Pokoknya habis milih kenyang lah pokoknya ya di sana ya. Iya betul. Nah untuk hasil pemilu Sela ini kapan bisa kita ketahui hasilnya? Ya, jadi ini sekarang sudah ramai mulai berbagai macam kantor berita ya, terutama kayak Associated Press, Reuters yang memang punya wartawan di segala penjuru negeri ini begitu. Mereka menjadi dua rujukan kami juga untuk melaporkan informasi soal siapa yang sudah mulai menang. Kita bisa tahu bahwa sampai malam ini baru satu jam setelah TPS ditutup, jumlah anggota Senat dari Partai Republik itu sudah 37 orang yang confirm, sementara dari Partai Demokrat 38. Jadi selisih suaranya tipis sekali. Dan kalau sampai jadi kalau sampai Republikan bisa meraih lebih dari 50 ya berarti dia flip Kongres nanti karena dia berarti menguasai Senat. Dan sebaliknya di beberapa negara bagian sudah mulai ketahuan pemenang. Misalnya di Florida sudah diketahui bahwa yang menang adalah Ron DeSantis untuk menjadi gubernur baru Florida dari Republik begitu ya, dari Partai Republik. Sementara dari Maryland yang menang adalah Demokrat Wes Moore. Ini adalah orang kulit hitam pertama yang menjadi gubernur di negara bagian Maryland. Dan juga Maura Haley ini perempuan pertama yang menjadi gubernur di negara bagian Massachusetts. Ini menarik. Jadi 2 sudah dimenangkan Demokrat, 1 dimenangkan Republikan. Ini masih terus jalan nih proses penghitungan suara. Memang nggak bisa langsung diketahui sih Reza, karena tergantung negara-negara bagian mana ya yang bisa cepat melakukan proses penghitungan atau
mensertifikasi pemenangnya begitu. Apalagi kalau menangnya selisihnya besar mungkin cepat ketahuan, tapi kalau selisihnya cuma 0,5% nanti kita bisa digugat kalau buru-buru mengumumkan pemenangnya gitu. Oke, nanti kita akan pantau terus ya Eva ya, seperti apa ini hasil dari pemilu setelah ini. Terima kasih jurnalis VOA Indonesia Eva Mazrieva sudah bergabung bersama kami di MG Radio Network. Salam Terima kasih, sehat Eva. Eva. Tetap jaga keamanan dan selamat kembali bertugas.